harus mengajarkan berulang-ulang katanya. Iya kan? Jadi ini sebenarnya metode Alkitab. Firman Allah harus berulang-ulang kita dengar. Firman Allah harus berulang-ulang kita perkatakan. Artinya kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari menyangkut membaca firman Allah, berdoa, memberitakan firman, justru harus berulang-ulang kita lakukan. Siapa yang mengatakan kalau sudah 21 kali melakukan sudah jadi kebiasaan. Dan kita lakukan itu sudah berapa tahun? Sudah bertahun-tahun kita lakukan itu. Ini salah satu contoh positif yang kita lakukan. Tapi secara pribadi juga saudara harus melakukan itu. Membaca firman Tuhan, merenungkan. Saya membaca firman Tuhan setiap hari itu. Harus selesaikan baca setiap hari. Kemudian renungkan. Bukan hanya mengkhotbah baru baca firman Tuhan. Tapi harus merenungkan firman Tuhan. Saya sampaikan juga kepada teman-teman, kita hamba-hamba Tuhan. Ada sarana, ada media sosial, ada TikTok. Bertemanlah dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal. Bertemanlah dengan sesama hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Waktu kita dengarkan firman Tuhan yang mereka sampaikan, tidak salah kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti harus memperlengkapi diri, mempersiapkan diri. Bukan hanya pada waktu mau berkhotbah baru kita membuka firman Tuhan. Itulah yang Alkitab katakan, kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya kan? Dan bukan hanya untuk hamba Tuhan, mari kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di ibadah sore ini, mari kita mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, yang di pikiran kita hanya Tuhan. Yang di hati kita hanya mau berdoa, hanya mau membaca firman Tuhan. Ya. Kami waktu di Kinasi ya, di pemulihan ibadah, kita kaget juga ya, waktu pendeta mengatakan kalau di gereja kami pengumuman 2 jam. Pengumuman 2 jam. Pengumuman seluruh dunia, apa yang mereka lakukan di seluruh dunia mereka tayangkan. Enak juga kalau seperti itu ya. Kalau kita menyumbang, membangun gereja di Papua, menyumbang gereja di Tapanuli, gereja Tuhan di sini seperti itu. Enak juga kita dengar, wah luar biasa. Kemudian dia katakan kalau khotbah itu 2 jam, ya khotbah. Haleluya, haleluya. Dan jemaat-jemaatnya karena cinta Tuhan, karena mengutamakan Tuhan, mereka tidak meninggalkan ibadah. Ya kan? Dan mereka yang ada di gereja itu betul-betul mereka punya hati untuk misi. Karena mereka memang menguduskan hari Sabat. Memang ada di gereja sepanjang hari Minggu. Itu gereja di Korea ya. Ya. Tahun depan mungkin ya Pak ya. Katanya harus ikut yang pemimpin-pemimpin yang lain. Puji nama Tuhan, mengutamakan Tuhan.